Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran secara daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari tentang sholat sunnah. Anak-anak, setelah selesai pembelajaran ini nanti, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Tiga, dapat menyebutkan macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Yang keempat, dapat menyebutkan macam-macam sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara munfarid atau berjamaah. Kemudian yang kelima, dapat melakukan sholat sunnah baik yang munfarid maupun yang berjamaah. Dan yang terakhir, dapat menyebutkan hikmah daripada sholat sunnah. Anak-anak, sholat itu adalah merupakan ibadah yang sangat utama. Karena apa? Karena sholatlah yang akan dihitung, diperiksa pertama kali oleh Allah pada hari kiamat. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal kita juga dinilai baik oleh Allah. Tetapi kalau sholat kita rusak, buruk, maka seluruh amal kita juga akan dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga sholat kita, sholat 5 waktu kita. Kita jaga sebaik-baiknya, kita jaga kekhusyuannya, ketumaninaan, syarat rukunnya kita jaga sehingga menjadi sempurna. Amal kita pun akan dinilai oleh Allah juga sempurna. Tetapi meskipun kita berusaha secara optimal, pasti masih banyak kekurangan atau kekurang sempurnaan daripada sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakannya, kita hendaklah mengerjakan sholat sunnah. Karena ketika sholat kita diperiksa besok di hari kiamat oleh Allah, kalau ada kekurangan maka Allah memerintahkan malaikat untuk memeriksa sholat sunnah kita. Kalau kita punya pahala daripada sholat sunnah, maka itu untuk menyempurnakan kekurangan daripada sholat fardu. Maka hendaklah kita juga istiqomah senantiasa untuk melakukan sholat sunnah di samping sholat wajib tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan keutamaan, tetapi apabila ditinggalkan tidak berdosa, tetapi dia tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Sebagai orang yang beriman, kita pasti memilih kita mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Oleh karena hendaklah kita itu rajin untuk mengerjakan sholat sunnah sesuai kemampuan kita masing-masing secara optimal. Itu. Anak-anak, ditinjau dari cara mengerjakan sholat sunnah itu dibedakan menjadi 3, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang bisa atau boleh dikerjakan secara munfarid atau juga boleh dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang pertama adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat apa saja itu? Yaitu
sholat Idul Fitri, kemudian yang kedua sholat Idul Adha, ketiga sholat kusuf atau gerhana matahari, kemudian sholat khusuf atau gerhana bulan, dan yang kelima sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Yang pertama sholat yang sunnah yang dikerjakan secara berjamaah adalah sholat Id, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, atau dikenal dengan istilah Idain, dua sholat Id. Ini sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah terbit matahari setinggi tombak, ya, atau waktu duha, sampai sebelum tergelincirnya matahari. Kalau sholat Idul Fitri dikerjakan pada tanggal 1 Syawal, sedang sholat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nanti dikerjakan 2 rakaat, ya, seperti sholat 2 rakaat misalnya sholat subuh itu, tapi niatnya kan nanti sholat Id, ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Hanya perbedaannya nanti pada rakaat pertama sebelum membaca surat Al-Fatihah nanti takbir dulu 7 kali. Kemudian yang ke rakaat kedua nanti sebelum membaca surah Al-Fatihah takbir 5 kali. Dan nanti setelah selesai sholat 2 rakaat tadi dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian juga perlu anak-anak ketahui bahwa sholat Idul Adha itu disunahkan dikerjakan lebih pagi dibandingkan dengan sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah sholat gerhana atau sholat kusuf kalau gerhana matahari, dan sholat khusuf kalau gerhana bulan. Ini juga sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Hanya bedanya dengan sholat sunnah yang lain itu adalah nanti setiap rakaatnya nanti membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan itu 2 kali, kemudian rukuknya juga 2 kali, i'tidalnya 2 kali, sujudnya 2 kali. Jadi nanti kalau 2 rakaat itu nanti membaca surat dan surat Al-Fatihah dan surat pilihannya nanti 4 kali, rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali. Itu bedanya dengan sholat sunnah yang biasa. Dan nanti setelah selesai sholat dilanjutkan dengan khutbah juga. Kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa ini juga sholat sunnah 2 rakaat. Dikerjakan nanti di tanah lapang. Ini sholat untuk meminta hujan, ya. Istisqa ini yaitu apabila terjadi kemarau panjang, ya, sulit mendapatkan air, maka umat Islam disunahkan untuk sholat istisqa. Sholat 2 rakaat, nanti setelah selesai nanti dilanjutkan dengan khutbah. Sholat 2 rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, juga berdoa, ya, secara berdoa agar nanti segera diturunkan hujan. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid sendirian. Ini diantaranya adalah sholat rawatib, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian yang ketiga sholat istikharah. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Jadi kalau ditinjau dari segi waktu mengerjakannya, itu ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu atau disebut dengan sholat rawatib qobliyah, dan yang kedua adalah sholat rawatib ba'diyah, yaitu yang dikerjakan setelah sholat fardu. Kemudian kalau ditinjau dari segi hukumnya, itu ada 2 juga, yaitu sholat rawatib mu'akkad, mu'akkad itu yang sangat diutamakan. Nanti kita usahakan kita senantiasa untuk mengerjakannya, jangan ditinggalkan, ya. Nanti ada 10 rakaat. Kemudian yang kedua sholat
rawatib ghairu muakkad atau yang tidak dikuatkan. Kita mengerjakan juga mendapatkan pahala dan fadilah yang tersendiri. Ini. Kemudian sholat rawatib yang muakkad atau yang sangat diutamakan, ini ada 10 tadi ya, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau terkenal dengan sholat sunnah fajar. Dan ini sangat utama, 2 rakaat sebelum subuh, karena Rasulullah menerangkan bahwa itu sholat itu pahalanya kalau dibandingkan dengan dunia seisinya lebih baik daripada pahala sholat sunnah sebelum subuh. Ini jadi 10 rakaat yang muakkad jangan sampai kita tinggalkan, kita usahakan secara optimal. Kemudian yang ghairu muakkad ya, yang dianjurkan tapi tidak dikuatkan seperti yang muakkad ya. Ini antara lain 2 rakaat sebelum zuhur, tadi ada 2 sebelum zuhur itu, yang 2 rakaat muakkad dan yang 2 rakaat berikutnya ghairu muakkad. Kemudian juga 2 rakaat sudah sholat zuhur, tadi juga ada 4 rakaat ya, berarti yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, ini juga ghairu muakkad, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat untuk menghormat masjid. Jadi ini 2 rakaat kita kerjakan setelah masuk masjid ya, setelah kita masuk masjid nanti dengan kaki kanan dulu ya, masuk dengan baca doa Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu untukku ya. Kaki kanan dulu, nanti jangan duduk dulu, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, itulah yang dinamakan sholat tahiyatul masjid. Nanti kita mencari tempat yang nyaman ya, kemudian kita sholat 2 rakaat baru kita duduk dan berzikir pada Allah menunggu untuk didirikannya sholat berjamaah, sholat wajib yang saat itu kita kerjakan, akan kita kerjakan. Ini adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi itu adalah sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian atau munfarid. Kemudian juga ada sholat istikharah, yaitu sholat sunnah juga 2 rakaat ya, untuk memohon petunjuk kepada Allah dalam menentukan pilihan yang terbaik ya, antara 2 pilihan atau lebih. Atau ketika kita ragu-ragu dalam menentukan satu pilihan, mintalah petunjuk pada Allah, yaitu salah satunya dengan kita disunahkan mengerjakan sholat istikharah. Jadi 2 rakaat ya. Nanti mengerjakannya kapan saja boleh ya, siang boleh ya, pagi boleh ya, malam juga boleh. Yang penting bukan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, itu sholat istikharah. Selanjutnya anak-anak yang ketiga adalah sholat sunnah yang dikerjakan boleh dikerjakan secara munfarid sendirian atau berjamaah. Antara lain adalah sholat tarawih, kemudian sholat witir, sholat duha, dan sholat tahajud. Yang pertama adalah sholat tarawih, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Di siangnya kita puasa, di malamnya kita itu mengerjakan sholat malam yang dinamakan dengan sholat tarawih. Nah ini hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau kita mengerjakan siangnya berpuasa, malamnya mengerjakan sholat tarawih, yaitu untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka nanti dosa-dosa kita akan diampuni yang telah lalu.
Ini janjinya Allah melalui Rasulullah SAW. Ini dikerjakan ya setelah sholat isya sampai sebelum subuh atau sebelum terbit fajar ya. Sholat tarawih ini rakaatnya bermacam-macam ya, ini tidak masalah, silahkan anak-anak yang mau mengerjakan yang berapa rakaat silahkan, satu dengan yang lain ya, tidak perlu kita saling menyalahkan satu dengan yang tidak perlu, tapi ini semua ada dasarnya, jadi silahkan anak-anak mengerjakan. Ada yang 8 rakaat nanti tambah witirnya 3 berarti 11 rakaat, ada yang 20 rakaat ditambah witirnya juga 3 23, ada yang 36 nanti ditambah juga witirnya ya. Kita tinggal milih saja ya mana yang mampu anak-anak melaksanakan. Itu yang jelas, kita itu hidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih tadi. Kemudian sholat witir, nah, ini tadi sudah kita singgung tadi ya. Ini sebagai penutup sholat malam ya, jumlah rakaatnya ganjil, dinamakan witir karena jumlah bilangan rakaatnya itu ganjil, minimal 1 atau boleh 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Ini juga waktunya sama setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Kemudian nanti kita mengerjakannya dengan penuh keikhlasan agar apa yang kita kerjakan itu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat duha, ini juga sholat sunnah ya. Nanti yang dikerjakan pada waktu duha tadi sudah kita terangkan ya, setelah matahari terbit naik sekitar 1 tombak ya. Ini waktunya ya relatif ya, mungkin satu daerah dengan daerah yang lain mungkin jamnya berbeda ya, tapi yang jelas itu kita itu idaman kita nanti sudah terbit setinggi tombak ya, itu sampai menjelang sholat duha atau sebelum tergelincir matahari atau waktu sholat duha. Minimal ya 2 rakaat ya, paling banyak 12 rakaat ya. Tata caranya ya sama seperti sholat sunnah yang lain ya, 2 rakaat salam, nanti 2 rakaat salam gitu. Ini juga kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan ya, karena ini nanti kalau kita mengerjakan sholat duha itu keutamanya banyak sekali, nanti bisa dipelajari di literatur yang lain ya. Ini sholat duha. Kemudian sholat tahajud, ini juga sholat sunnah yang muakkadah ya, sangat ditekankan, diutamakan, dan ini Rasulullah tidak pernah meninggalkannya ini. Maka kita juga harus berusaha untuk ittiba, mengikuti jejak daripada Rasulullah SAW itu. Kita mengerjakan sholat malam ya, sholat yang mulai atau sholat tahajud ya, minimal 2 rakaat ya. Ya paling banyak berapa ya, sesuai kemampuan daripada anak-anak ya itu. Karena nanti di sepertiga akhir malam ya, jam 2 ke atas sampai sebelum fajar itu, kan itu merupakan waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa ya. Allah turun ke langit bumi dan mencari siapa yang minta ampun akan diampuni ya. Siapa yang berdoa akan dikabulkan ya. Siapa yang minta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan itu jangan sampai kita sia-siakan. Kita bangun meskipun hanya 2 rakaat ya, 2 rakaat. Syukur lebih ya itu. Yang penting kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, juga ada sholat tasbih ya, sholat sunnah tasbih itu sholatnya itu 4 rakaat. Nanti tiap-tiap rakaat ada bacaan tasbih ya, 75 kali. Jadi nanti 4 rakaat berarti nanti membaca tasbihnya itu 300 kali. Ya. Ini kalau mampu kita laksanakan setiap hari, kalau tidak mampu ya kita melaksanakan setiap minggu, kalau tidak mampu ya
sebulan, kalau tidak mau ya setahun sekali ya. Kalau tidak mau ya seumur hidup sekali. Nah, nanti bacaan tasbih itu ya, nanti setelah baca surat pilihan ya, baca tasbih dulu 15 kali pada rakaat pertama ya. Kemudian setelah ruku baca tasbih 10 kali, setelah istighfar baca tasbih 10 kali, kemudian sujud, setelah sujud baca tasbih 10 kali ya. Kemudian bangkit dari sujud baca tasbih, setelah ya membaca doa antara dua sujud itu baca tasbih 10 kali, kemudian sujud kembali membaca tasbih 10 kali ya setelah membaca bacaan sujud. Kemudian sebelum bangkit untuk rakaat yang kedua membaca tasbih juga 10 kali. Jadi setiap rakaat ada 75 kali membaca tasbih, maka kalau 4 rakaat menjadi 300 kali membaca tasbih. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Demikian tadi ya secara singkat ya tentang macam-macam sholat sunnah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengerjakannya dan kita berusaha untuk mengerjakannya ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tadi kita sampaikan secara optimal ya, jangan disia-siakan kesempatan-kesempatan ini karena Allah akan berikan pahala-pahala yang besar dan keutamaan-keutamaan yang besar ya. Oleh karena itu kalau kita bisa mengerjakannya ada beberapa keutamaan yang akan dapat kita peroleh ya. Di antaranya apa? Ini satu, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan. Ya permasalahan apa saja ya, dunia kita, akhirat kita besok lebih-lebih akan senantiasa diberi jalan keluar oleh Allah, karena Allah senantiasa akan bersama kita, akan menolong kita. Dan yang kedua, menyempurnakan sholat fardu tadi sudah saya sampaikan ya, itu karena apa? Karena pertama kalinya dihisab besok di hari kiamat itu adalah sholat kita. Kalau tidak sempurna, kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Kemudian juga akan menghapus dosa-dosa kita. Derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lebih dekatnya kita kepada Allah dengan mengerjakan sholat sunnah tadi. Kalau kita dekat, maka Allah akan juga lebih dekat kepada kita. Selanjutnya, Allah juga akan mengaruniakan kepada kita keberkahan dalam rumah tangga kita. Makanya kita itu hendaklah kita sinari rumah kita itu ya. Jangan dijadikan seperti kuburan, kita sinari rumah kita itu dengan banyak mengerjakan sholat sunnah ya, dan baca Al-Quran, dengan ta'lim ya, belajar, sehingga rumah kita itu akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, kebaikan oleh Allah. Kemudian hidup kita akan terasa nyaman, tentram. Tidak hanya di dunia kita nyaman, tentram, lebih-lebih nanti di akhirat akan lebih nyaman, tentram yang selama-lamanya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga akan menjadi bekal yang terbaik bagi kehidupan kita besok di akhirat dengan mengerjakan sholat sunnah tadi. Anak-anak, demikian ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa kita pahami bersama dan bisa kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya, memberikan hidayah, taufik pada kita sehingga kita bisa mengamalkan tadi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan setelah ini nanti tolong nanti anak-anak mengerjakan di buku tugas ya, dari soal-soal ini ya, nanti silakan dikumpulkan besok ketika kita sudah masuk seperti biasa. Kerjakan di buku tugas, di buku tugas yang kemarin telah anak-anak sediakan ya, telah mengerjakan materi-materi sebelumnya. Nanti kita kumpulkan setelah kita masuk seperti biasa. Mungkin ini anak-anak yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa mengampuni atas segala dosa-dosa kita. Subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.